Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa Magister Hukum batch 14. Selamat pagi Bapak Ibu dosen mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah. Izinkan saya Wahyu Prasetyo dengan nomor MPM 195225 menyajikan terkait pembahasan tentang pembatasan kewenangan daerah yang diakibatkan oleh penerapan Omnibus Law. Bapak Ibu sekalian, diawali dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan pembatasan kewenangan yang berkaitan dengan Omnibus Law ini. Pertama itu diawali dengan Presiden Jokowi mengajukan Omnibus Law ke Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Legislatif perihal rancangan undang-undang tentang cipta kerja atau rumusan undang cipta kerja pada Ketua DPR RI yang disertai dokumen hard copy, naskah akademik, dan rumusan undang-undang cipta kerja. Menjadi sebagai salah satu babak sejarah penting pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah diajukannya Omnibus Law. Itu bahwasanya seperti kita ketahui pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019, Jokowi dalam pidatonya menyampaikan yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan antara lain membangun SDM-nya yang bekerja keras, yang dinamis, lalu pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan cipta lapangan kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM. Lalu investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong. Begitu disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat rapat paripurna dengan MPR, yang sejatinya ini akan berakibat atau berimplikasi kepada penerapan atau perumusan undang-undang cipta kerja dan penyerahannya. Lalu yang menjadi menarik adalah terdapat kewenangan Presiden untuk membatalkan peraturan daerah atau perda, baik perda kabupaten kota maupun perda provinsi, yang mana itu tertuang dalam pasal 166 angka 3 rumusan undang-undang cipta kerja yang telah mengubah ketentuan pasal 251 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di mana menentukan bahwa perda provinsi dan peraturan gubernur dan atau perda kabupaten kota dan peraturan praktik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden. Nah, menjadi suatu hal yang menarik mengingat ketentuan aku tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada. Berdasarkan putusan MK nomor 137 tanggal 5 April 2017 serta putusan MK nomor 56 tanggal 14 Juni 2018. Kedua putusan MK ini pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pembatalan perda dalam hal ini perda kabupaten kota dan atau perda provinsi menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Nah, perlu menarik bagi penulis, dalam hal ini saya sendiri, untuk melakukan kajian kritis atas kewenangan Presiden untuk membatalkan perda dalam Omnibus Law, mengingat bahwasanya penerapan Omnibus Law ini mengikat secara kultur dari atas hingga ke bawah, yaitu dari undang-undang tertinggi sampai ke peraturan di bawahnya. Nah, fokus ke pengertian apa itu Omnibus Law. Omnibus Law merupakan konsep yang ada dan dipraktikkan dalam negara yang menganut common law system. Ingat, common law system. Bahwasanya Omnibus Law ini sejatinya merupakan produk dari negara yang menganut common law system. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem civil law system yang berdasarkan dari Belanda. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui bahwasanya
pelaksanaan investasi Indonesia beberapa tahun belakangan ini dikenal sangat riuh atau rumit. Kenapa demikian? Terjadi tumpang tindih aturan yang dimiliki oleh berbagai pihak, institusi ataupun pemerintah daerah itu sendiri yang mengakibatkan prosedur untuk melaksanakan investasi ini rumit. Dalam bukunya, Louis May C. Coates mengidentifikasi dua keuntungan berbeda dari pemerintahan yang menggunakan Omnibus Bill. Pertama, Omnibus Bill menghemat waktu dan mempersingkat proses legislatif dengan menghindari persiapan puluhan undang-undang yang berbeda. Ya, artinya Omnibus Law ini fokus terhadap bagaimana mempersingkat proses dalam kamar legislatif dan menghindari berbagai macam undang-undang yang untuk dibahas, sehingga tidak adanya lagi tumpang tindih dan proses pelaksanaan atau penegakan berjalan alternatif. Selain itu, seperti kita ketahui, bahwasanya dalam proses legislatif atau melakukan produksi undang-undang ini dikenal dengan yang namanya debat berkepanjangan. Dan akibat yang ditimbulkan dari debat yang berkepanjangan tersebut mengakibatkan proses legitimasi undang-undang atau diundangkannya sebuah aturan itu berjalan waktu yang sangat lama. Dan seperti kita ketahui, menjadi sebuah prinsip bahwasanya undang-undang itu cenderung akan tertinggal dengan kemajuan zaman, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat bergerak sefleksibel mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, selanjutnya kedua, menimbulkan rasa malu bagi partai-partai oposisi dengan mengisolasi proposal-proposal yang sangat kontroversial dalam paket legislatif yang kompleks, yang bagian-bagiannya bisa sangat populer di masyarakat atau bahkan dari partai-partai oposisi sendiri. Nah, di sini menarik, dan seperti kita dan bisa juga kita ketahui bahwasanya proposal-proposal yang sangat kontroversial yang disampaikan oleh Louis May C. Coates ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai belahan negara lainnya di dunia ini. Bahwasanya cenderung pihak legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah aturan yang berdasarkan perwakilan rakyat, ini cenderung masukkan atau menyampaikan proposal-proposal yang berkaitan dengan ketentuan yang bisa dikatakan fokus terhadap kepentingan atau upaya kepentingan pribadi. Seperti itu. Dan Omnibus Law bisa dikatakan ini mencoba mempersingkat hal tersebut, sehingga hal ini juga bisa berjalan lurus tanpa hambatan. Omnibus Law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas materi muatannya yang berkaitan dengan ketentuan dasar serta menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga lain. Omnibus Law dalam bentuk undang-undang bukan undang pokok, tapi undang-undang setara dengan undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuan diubah atau dia dengan membuat norma baru. Artinya adalah seperti kita ketahui, taruhlah sebuah lembaga yang fokus terhadap penanaman modal, lalu terkait lembaga yang berfokus terkait ketenaga kerja, terkadang memiliki sebuah peraturan atau payung hukum sendiri. Nah, sehingga hal ini dapat beresiko terjadi tabrakan atau tumpang tindih yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing institusi lembaga. Hal ini cenderung mengakibatkan proses pelaksanaan penegakan tidak berjalan dengan satu pintu. Selanjutnya, kenapa diterapkannya Omnibus Law? Dipergunakannya metode Omnibus Law di Indonesia pada saat ini menurut saya sangat bisa dipahami. Kenapa? Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain. Kedua, sebagai upaya untuk mendorong percepatan, untuk mendorong percepatan pemerintah dalam melayani kepentingan warga negara melalui serangkaian kebijakan kemudahan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan UKM. Nah, seperti kita ketahui, di poin pertama, banyak peraturan perundangan yang tidak konsisten sama satu sama lain. Ya, bisa saja yang seperti saya katakan sebelumnya, undang-undang sebelumnya mengatakan hal demikian, undang-undang selanjutnya mengatakan hal demikian. Apa yang terjadi?
Nah, sehingga ini mengakibatkan tidak konsisten, simpang siur, terjadi perbedaan makna dalam proses penerapan hal tersebut. Nah, hal ini juga berakibat pada kesulitan si pelaksana hukum atau penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana seharusnya. Karena seperti kita ketahui, terjadi proses tidak konsistennya peraturan perundangan satu sama lain mengakibatkan proses perdebatan yang terlalu panjang dan juga proses gugatan pada pengadilan untuk mencari pembenaran dalam hal ini. Lalu selanjutnya, sebagai upaya untuk mendorong percepatan pemerintah dalam melayani kepentingan warga negara melalui serangkaian kebijakan kemudahan cipta lapangan kerja. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dilakukannya Omnibus Law tidak lain bahwasanya pemerintah berinisiasi untuk segera mempercepat untuk menuntaskan permasalahan sulitnya lapangan kerja pada periode ini, mengingat saat ini kita sedang dihadapi dengan wabah COVID-19, sehingga saya meyakini bahwasanya pemerintah memiliki inisiatif untuk mempercepat hal itu dan menggunakan Omnibus Law ini sebagai alternatif pelaksanaannya. Adapun manfaat Omnibus Law yaitu menghilangkan tumpang tindih antara peraturan undang-undang beberapa peraturan berbagai sektor yang mengatur substansi yang sama atau sejenis namun saling bertentangan atau tumpang tindih. Dilakukan penataan melalui undang Omnibus Law sehingga pengaturan di berbagai sektor tersebut dapat saling harmoni. Ya, harmonisasi merupakan suatu hal yang sangat sulit didapatkan di Indonesia. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, tumpang tindih tidak sinkron sehingga menjadi peraturan perundangan tersebut disharmonisasi. Lalu efisiensi proses perubahan atau pencatatan peraturan perundangan revisi atau pencabutan beberapa peraturan dengan prosedur legislasi biasa membutuhkan waktu dan proses lama. Dengan satu undang-undang omnibus, proses revisi atau pencabutan akan lebih efisien dan cepat karena tidak ada pengulangan berbagai langkah proses legislasi yang harus ditempuh. Nah, kadang kecenderungan penetapan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu aturan yang dilakukan pengujian dari pemohon ini cenderung berbenturan. Berbenturan kenapa? Taruhlah pada saat itu si pemohon hanya fokus terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, namun dalam aturan lainnya seperti Undang-Undang Penanaman Modal, hal ini tidak disinggung. Hal ini juga berakibat nantinya kepada tabrakan aturan. Kenapa? Karena permohonan atau pengajuan yang diajukan oleh atau perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak pukul renteng kepada seluruh aturan. Lalu selanjutnya menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan undang-undang sebagai peraturan undang-undangan dari berbagai instansi yang saling tumpang tindih. Dilakukan penataan secara terpadu dengan satu koordinasi atau arah kebijakan yang sama sehingga meminimalisir tarik-menarik kewenangan. Nah, seperti kita ketahui, cenderung pemerintahan pusat telah menyetujui, namun hal ini belum sampai di pemerintahan daerah. Masih terdapat berbagai perbedaan atau bisa dikatakan kepentingan dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah yang masih belum berjalan dengan koordinasi yang sama. Itu teman-teman. Lalu kewenangan Presiden untuk membatalkan perda, baik perda kabupaten ataupun perda provinsi dalam rumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana telah dikemukakan pada rumusan masalah di atas, bahwa terkait pembatalan perda telah ada dua putusan, yaitu putusan MK nomor 137 dan putusan MK nomor 56. Putusan MK nomor 137 ini merupakan putusan atas permohonan uji material atas pasal 251 ayat 2, ayat 3, ayat 8, ayat 4 Undang-Undang Pemda sepanjang frasa pembatalan perda kabupaten dan peraturan bupati wali kota sebagaimana masuk pada ayat 2 diterapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah,
Dalam hal ini Mahkamah membatalkan norma yang menyatakan perda kabupaten atau kota dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menteri membatalkan perda kabupaten dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan perda kabupaten, dan pembatalan ditetapkan oleh keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, lalu sedangkan putusan MK nomor 56 ini menyampaikan bahwasanya perda kabupaten atau kota dibatalkan atau membatalkan norma yang menyatakan perda kabupaten kota dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menteri membatalkan perda kabupaten dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan perda kabupaten, dan perda kabupaten ditetapkan dengan putusan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Sedangkan putusan MK nomor 56 membatalkan norma yang mengatur bahwa perda provinsi dibatalkan oleh menteri. Pertanyaannya adalah, apakah jika dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur norma lain dalam hal ini menyatakan perda provinsi dan atau perda kabupaten kota dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden? Yang ini berarti bahwa perda provinsi dan atau perda kabupaten dibatalkan oleh presiden tidak berlawanan dengan putusan MK. Nah, ini jadi hal menarik. Dan mengingat Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Omnibus Law mengatakan bahwasanya presiden berhak melakukan perubahan atau membatalkan terkait perda daerah, dalam hal ini kabupaten ataupun provinsi. Nah, namun hal ini juga bersinggungan pada putusan Mahkamah Konstitusi di peraturan MK nomor 56 serta nomor 137. Nah, mari kita berdiskusi. Kalau menurut penulis berpendapat bahwasanya meskipun norma yang diatur dalam rumusan Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak sama dengan norma yang dibatalkan berdasarkan kedua putusan MK AKUO tersebut, rumusan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa pembatalan perda provinsi dan atau perda kabupaten kota menjadi kewenangan presiden dan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai bentuk regaling, bukan basicing. Tidak tepat dari sisi teori hukum. Karena pertama, meskipun norma yang diatur berbeda sebagaimana telah disebutkan di atas, tetapi secara materi merujuk pada putusan MK nomor 137 tersebut dan putusan MK nomor 56. Telah ditegaskan bahwa pembatalan perda dalam hal ini perda kabupaten dan atau perda provinsi menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Nah, berarti kita fokus pada pokok materialnya. Hal ini secara tersurat tercantum dalam pertimbangan hukum baik dalam putusan MK nomor 137 dan juga 15 dan juga nomor 56, maaf. Apakah pertimbangan hukum bisa mengikat secara hukum seperti halnya amar putusan? Nah, jadi penulis juga melakukan pencarian berdasarkan pernyataan yang diutarakan oleh Van Bonneval-Faure, menyatakan kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangannya. Indih motiverlah de zenelegi prah panal vanis. Merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh orang Belanda tadi, penulis berpendapat bahwa meskipun tertuang dalam pertimbangan hukum, sejognya pemerintah, dalam hal ini presiden, mempertimbangkan original intent dari putusan Mahkamah Konstitusi dan mematuhinya, yang dimaksud bahwa pembatalan perda dalam hal ini perda kabupaten dan atau perda provinsi menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Kedua, pengaturan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menentukan bahwa perda provinsi dan atau perda kabupaten kota dibatalkan oleh presiden dengan hanya mengubah ketentuan pasal 251 Undang-Undang Pemda agar tidak menyelesaikan permasalahan inkonstitusional undang-undang sebagaimana maksud dan tujuan adanya metode Omnibus Law. Mengingat pada undang-undang yang lain justru masih melekat pengaturan bahwa pembatalan perda dalam hal ini perda kabupaten ataupun perda provinsi menjadi ranah kewenangan konstitusional. Nah, berarti tabrakan juga nih. Berarti Omnibus Law tidak semestinya menjanjikan suatu hal yang sinkron. Namun nyatanya proses penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengakibatkan terjadi berbenturan juga dalam proses pembatalan peraturan daerah maupun pembatalan peraturan kabupaten ataupun provinsi. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 tentang peraturan perundangan, dalam hal suatu perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, ingat, berarti di Undang-Undang 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini kan sudah jelas mengatakan bahwasanya di bawah undang-undang itu yang ngatur Mahkamah Agung loh. Taruhlah itu peraturan terkait kelembagaan, tentunya peraturan terkait Bawaslu, peraturan Kemendagri. Nah, ini kan
yang dapat melakukan proses perubahan itu atau melakukan pengujian itu Mahkamah Agung. Pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang 8 tentang 29 tentang pelaksanaan kehakiman menyebutkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tersebut. Nah, seperti itu kawan-kawan, menurut saya pribadi tidak tepat apabila Omnibus Law ini dapat merubah peraturan daerah di bawahnya lewat keputusan Presiden. Karena kenapa? Mengingat peraturan daerah ini dibuat sama dengan undang-undang prosesnya, yaitu lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga eksekutif. Jadi artinya adalah sebuah aturan tersebut memang bergerak atas berdasarkan kepentingan ataupun kehendak rakyat yang lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti itu. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.